Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat setia dimanapun berada, pada kesempatan hari yang berbahagia ini saya coba untuk mengulas terkait tentang undang-undang IT yang hari ini marak ya terjadi di Indonesia secara umum dan Riau secara khusus. Sahabat setia dimanapun berada, sebelum kita membahas tentang undang-undang IT, terlebih dahulu kita harus mengetahui standar apa saja dan unsur-unsur apa saja yang bisa dikatakan masuk kategori undang-undang IT. Yang kita ketahui bersama bahwa undang-undang IT ini berangkat daripada undang-undang di pasal 27 ayat 2 dan 3, ada juga di Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian kita kenal juga dengan ketentuan ancaman Undang-Undang IT ini di pasal 28 ayat 2 sebagaimana diatur pasal 45A ya ayat 2. Ini terkait tentang denda ya. Ada perbedaan yang signifikan yang kita pahami bersama terkait tentang undang-undang IT. Sehingga undang-undang IT ini pernah ya dianggap undang-undang pasal karet sampai hari ini. Karena apa? Karena memang undang-undang IT ini tidak jumpa standar spesifik yang membuat ada ketentuan-ketentuan sehingga ada kepuasan di situ apakah daripada pelanggaran di pasal 27 maupun pasal 28 ya yang kita bahas tentang kedepannya ini. Sahabat setia dimanapun berada, di dalam undang-undang IT yang kita katakan bahwa multi tafsir itu di pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Kemudian sehingga timbullah instruksi presiden ya bersama Kapolri untuk membuatkan tentang peraturan undang-undang IT ini. Bagaimana untuk menegakkan hukuman yang bisa memberi menjalankan hak berdemokrasi sehingga undang-undang IT ini diingatkan dan dihendakkan oleh presiden bersifat selektif yang selektif mungkin sehingga timbullah nilai-nilai keadilan di undang-undang IT ini. Sahabat setia dimanapun berada, di undang-undang IT ini kita juga berbicara tentang pemulihan, bagaimana untuk memilih batasan-batasan ya. Kemudian sehingga diberilah kelonggaran tentang PK atau peninjauan kembali, kemudian kasasi, kemudian banding. Ini proses-proses yang digunakan di undang-undang IT sehingga undang-undang IT ini punya regulasi yang sedikit panjang daripada tindak pidana lainnya. Oleh karena itu sahabatku sekalian, kita melihat terkesan bahwa undang-undang IT ini bersifat politis ya. Seharusnya ini dikaji ya, kita yakini bersifat politis, kemudian kita sounding dengan orang akademisi, kemudian dia bersifat ekonomis, kemudian dia bisa untuk dipertanggungjawabkan untuk meraihkan keadilan sebagaimana yang kita ketahui bersama yang saya sebutkan tadi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya. Kemudian di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT, yaitu ya setiap orang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmigrasikan dalam yang dapat diakses informasi dan elektronik dan dokumen elektroniknya yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Inilah yang isi tertuang di dalam undang-undang di pasal 27 ayat 3 itu tentang pencemaran nama baik ya dan penghinaan. Kemudian kita juga berbicara di pasal 28 ayat 2. Ini sama dengan pasal 207 KUHP ya tentang penghinaan terhadap penguasa. Kemudian kita kenal dengan pasal 27 ayat 3 atau banyaknya digunakan untuk mendiskriminasikan orang atau kelompok-kelompok tertentu. Inilah yang banyak kita pahami di dalam undang-undang IT itu. Kemudian instruksi Menkum HAM ya mengeluarkan keputusan nomor 22 tahun 2021 tentang tim kajian undang-undang IT, tim pengarah dan tim pelaksana. Pada masa ini tim pengarah yang kita ketahui bersama kerjasama antara Menhan, Menko Polhukam, kemudian Kapolri, kemudian Kejagung, kemudian Presiden ya yang dijadikan pada masa ini sebagai tim pengarah ya.
tentang revisi undang-undang IT oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada masa itu, tapi Presiden dalam hal ini mungkin adalah sebagai kekuasaan tertinggi tidak dilibatkan di dalam tim pengkajian itu. Sahabat setia dimanapun berada, kita ketahui bersama apa yang terjadi setelah terjadinya revisi terkait tentang undang-undang IT ini. Kalau kita berkaca daripada sejarah ya, 7 Presiden Indonesia, kita ketahui bersama pada tanggal 24 Juni 2002, Megawati bagaimana menjeratkan pada pasal Hadzaits artikelen tentang pasal penghinaan warisan kolonial yang memberikan ya 2 aktivis di penjara setelah demo dengan cara menginjak-injak foto Mbak Mega pada tahun 2002 lalu. Kemudian pada zaman Pak Harto kita juga kenal dengan ada 21 aktivis front mahasiswa yang dipenjara ya, front mahasiswa aksi itu dipenjara oleh Presiden Soeharto hanya karena mereka demo pada saat 14 Desember 1993 untuk membawa atau menyeret Presiden Republik Indonesia ke sidang istimewa DPR, masih itu MPR. Kemudian kita juga kenal pada zaman Bung Karno ya, bagaimana kritik Bung Hatta mengkritik sistem demokrasi terpimpin era Soekarno lewat artikel Demokrasi Kita yang dimuat pada majalah Panji Masyarakat pada 1 Mei 1960. Kemudian majalah itu dilarang terbit. Nah, kemudian pada masa Habibie ini luar biasa. Apa statement Habibie yang dikeluarkan tanggal 1 Mei 1998? Pidato pertama B.J. Habibie, bahwa saya dengan segala kerendahan hati saya ya membuka diri terhadap semua masukan dan kritikan dari masyarakat untuk mempercepat proses reformasi. Inilah luar biasa pandangan seorang Habibie. Kemudian tentang pandangan Gus Dur, kata Gus Dur menyamakan DPR dengan taman kanak-kanak saat sidang paripurna waktu Gus Dur mau membubarkan yang nama Departemen Penerangan dan Sosial pada 18 November 1999. Kemudian Gus Dur juga sering mengatakan bahwa dengan bahasa itu aja kok repot gitu. Kemudian pada zaman SBY kita ketahui bersama tentang ada satu Wayan ya, Wayan Suwardana alias Genda ya, alias Genda di penjara gitu. Di penjara karena kasus penghinaan terhadap presiden setelah menginjak-injak foto Presiden SBY pada saat itu 30 Desember 2004. Kemudian pada saat Jokowi hari ini kita kenal bahwa ada Rahmawati Soekarno Putri tertangkap ya karena tindakan melakukan pemufakatan makar untuk menggulingkan kepemerintahan sah Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 bersama rekan-rekannya. Inilah sahabatku sekalian terkait tentang adanya masuk unsur undang-undang tentang pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penguasa kita dengan aturan-aturan sehingga timbullah undang-undang IT ini. Sahabat setia dimanapun berada, kembali kita berbicara tentang di pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Kemudian di pasal 28 ya ayat 2 ini berbicara tentang SARA gitu. Ada 2 perbedaan di dalam undang-undang IT yang menjadi substansi di dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama di pasal 27 ayat 3 yang berbicara tentang pencemaran nama baik. Yang kedua yaitu berbicara tentang pasal 28 ayat 2 berbicara tentang SARA yang bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan ya rasa kebencian atau permusuhan terhadap seseorang ataupun kelompok sehingga dikaitkan dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini. Nah, ancaman pidananya ini di pasal 2 ayat 3 ini diatur di dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya, yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmigrasikan dan atau dapat diakses informasi elektroniknya dan dokumen elektroniknya yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah,
pencemaran nama baik ini diaturlah sebagaimana tertuang di dalam pasal 27 ayat 3 tentang pidana ini paling lama ya 4 tahun. Sedangkan tentang sara tadi itu paling lama 6 tahun. Ini adalah sebuah perbedaan substansi di dalam penafsiran pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 ya. Yang satu berbicara tentang pencemaran nama baik, yang kedua berbicara tentang isu sara ya. Kemudian kita ada ancaman ketentuan di pasal 28 yang kita ketahui bersama ini ya, sebagaimana diatur di pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 11.2016 tentang 6 tahun itu tentang isu sara ya. Kemudian sebagai esensi, penghinaan dan pencemaran nama baik yang merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga nama baiknya dicemarkan atau dirusakkan. Nah, untuk menentukan nama baik ya, kita perlu yang namanya pembahasan dua tupoksi. Yang pertama, saya sering mengatakan bahwa tupoksi daripada konteks, yang kedua berbicara tentang tupoksi daripada konten ya, konteks dan konten. Nah, ketika kita yang berbicara tentang konten ya, konten apa yang disebarkan, yang ditransmigrasikan, yang ditransferkan oleh orang lain terhadap diri kita, yang mengakibatkan kita mengalami kerugian dan nama kita dicemarkan di situ. Nah, ini menjadikan ini delik aduan. Nah, bagaimana unsurnya masuk? Ini yang saya katakan bahwa sebenarnya di dalam undang-undang IT ya, undang-undang IT ini undang-undang nomor 11 tahun 2008, kemudian dimasuk dengan pembaikan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang IT ini, itu mencakup tentang unsur ya. Unsur yang dimaksud ini unsur KUHP ya, KUHP 310 dan KUHP 311. Inilah menjadi unsur standar apa saja di dalam undang-undang IT sehingga seseorang itu dikatakan bahwa dia bersalah. Sahabat setia dimanapun berada, intinya dari pembahasan tentang undang-undang IT ini saya ingin mengatakan bahwa jangan terkesan pihak penyidik atau penyelidikan coba ya hanya menerima request terkait tentang siapa-siapa saja yang bisa dipidana atau pelanggaran undang-undang IT. Nah, kemudian penguasa kah, kemudian orang kaya kah? Ini yang kita tidak sepakat tentang perilaku oleh oknum penyidik dalam menerima laporan-laporan undang IT itu. Katakanlah ini kita berbicara tentang konteks di pasal 27 dan pasal 28 ayat 3 dan ayat 2 itu. Sejauh mana unsurnya masuk ke dalam ya KUHP 310 dan 311 itu. Nah, tentang perbuatan tidak menyenangkan juga sudah dihapuskan. Ini ya pembahasan saya pada saat ini sahabatku sekalian tentang undang-undang IT, dan saya juga meyakini bahwa banyak di antara kita dengan bermacam hari ini media maya ya, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, hampir saja lebih banyak ya dunia Facebook ini daripada manusia yang hidup di Indonesia. Begitulah nilai Facebook yang ada di Indonesia dan Riau khususnya. Sekiranya tidak difilter dengan baik, kemudian tidak disikapi dengan arif dan bijaksana oleh para pelapor yang ini merupakan delik aduan, maka kacaulah dan kepolisian menerima saja, sedangkan yang dilaporkan apakah masuk atau tidak di dalam unsur 310 dan 311 itu. Sehingga kita harus memahami dulu apakah yang dimasukkan ini adalah pasal 28 kah atau pasal 27. Kalau pasal 27 kita berbicara tentang pencemaran nama baik, kalau pasal 28 kita bicara tentang ya menimbulkan permusuhan dan menimbulkan isu sara itu tadi. Oleh karena itu sahabatku sekalian, saya sebenarnya di dalam komunikasi lewat media, lewat berita dan lain sebagainya, ini ada konteks-konteks yang agak sedikit lucu gitu. Ada pemberitaan yang dianggap ya lari daripada jalur atau tidak dianggap posisi pemberi daripada sumbernya ini kurang relevan. Sebenarnya ukur relevan ini siapa gitu? Yang kita ketahui bersama, kalau kita berbicara tentang organisasi kemasyarakatan, kita bicara tentang lawyer, kita berbicara tentang pakar, ini tentunya kita tidak lagi berbicara bahwa skill mereka itu apa gitu. Nah, saya ini sahabatku sekalian kembali berbicara tentang undang-undang IT. Hampir pada hari ini saya tidak kurang 10 ya laporan yang masuk tentang terhadap diri saya yang dianggap melakukan pencemaran nama baik atau perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusuhan dan kebencian itu semua. Padahal ya ketika kita telusuri di dalam ilmu penyelidikan dan penyidikan sejauh mana kontekstualitas atau konten atau konteks yang saya sampaikan sehingga masuk unsur di 310 311 itu. Sampai hari ini kita insya Allah masihlah
dewasa menyikapi ini semua, sehingga kita tidak seberapa ragu terkait bahwa ada masuknya unsur-unsur itu tersebut. Sehingga sahabatku sekalian, aparatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu lebay untuk menyikapi dugaan-dugaan pelanggaran undang-undang IT. Karena kita menyadari dan paham tentang konteks dan konten yang dimaksud apakah masuk atau tidak. Dan pihak kepolisian tugasnya bukan untuk menafsirkan bahwa seseorang itu masuk ya kepada unsur undang-undang IT atau tidak, karena bagian kepolisian itu bukan bagian tafsiran, tapi bagian kepolisian adalah bagaimana untuk mengumpulkan alat-alat bukti itu ya. Kalau tafsiran kita ada 3 di situ, itu ada ahli komunikasi atau ahli bahasa, kemudian ada ahli psikologi ya, pakarnya itu untuk memperjelas ini sebagai tim ahli, membuktikan bahwa dia bersalah atau tidak di dalam pernyataan atau di dalam kata-kata ya, atau tulisan tersebut. Tapi ketika ada salah satu kepala dinas ya, oknum kepala dinas melapor kepada kepolisian, lalu kepolisian menerima bahwa berangkat daripada pemberitaan dimasukkan undang-undang IT, ini kami pikir agak sedikit rancuh ya. Sedikit rancuh, saya pun tidak tahu pasal apa yang dia kenakan, apakah pasal 27 atau pasal 28 atau di dalam KUHP 310 atau 311. Tapi yang jelas ini kita berbicara undang-undang pers, kita bicara undang-undang nomor 9 tahun 1999 tentang kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat di muka umum ya. Kemudian tidak mencekam yang namanya nilai-nilai demokrasi, mendewasakan demokrasi, memang butuh evaluasi dan kritik, sehingga kita semua menyadari dan paham bahwa tupoksi kita masing-masing. Kalau seandainya pemerintah kita alergi dikritik, saya berharap betul bahwa pemerintah tersebut tidak berhak untuk menjadi public figure atau memimpin rakyat atau menggunakan uang rakyat. Inilah resiko kita dan konsekuensi kita. Tinggal lagi sejauh mana pejabat publik kita mampu untuk mentransparansikan keuangan-keuangan yang dia kerjakan dan dipertanggungjawabkan di LSM maupun di aparat hukum, kemudian bukakan dengan terang benderangnya sehingga tidak ada lagi fitnah dan lain sebagainya. Inilah dasar yang perlu kami pikir untuk menyikapi persoalan-persoalan dugaan-dugaan pelanggaran undang-undang IT yang akhirnya hanya ya pasal-pasal karet, kemudian membuat orang hanya tertangkap tergantung request. Ini kami pikir tidak akan pernah jumpa solusi dan keadilan itu sendiri. Demikian sahabat-sahabatku, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa ada 2 konteks yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa bagaimana menyikapi undang-undang di pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 terkait yang satu tentang pencemaran nama baik, yang kedua yaitu berbicara tentang penyebaran permusuhan dan isu sara ini. Semoga bisa kita maklumi dan memahami unsur-unsur apa saja yang masuk kategori di KUHP 310 dan 311 itu. Demikian sahabatku sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.